Salam sehat teman-teman semua. Di sini kami akan menjelaskan sedikit panduan tentang praktikum fotogrametri dasar di minggu ke-10 dan minggu ke-11. Dan ini 2 minggu pertemuan ya. Ini sudah beranjak ke minggu yang kedua. Oke, topik kali ini adalah belajar dengan bantuan software Agisoft untuk menentukan parameter eksterior dan interior. Oke, bahan yang perlu teman-teman download dan teman-teman juga pasti sudah mengunduh. Di sini ada video referensi. Kemudian ini data untuk praktikum, yaitu foto udara UGM, bebas dimanapun, dengan syarat 4 foto dan saling overlap. Oke, teman-teman juga pasti sudah memahami maksudnya ya. Kemudian program Agisoft diinstal. Teman-teman juga ini sudah di 2 minggu yang lalu. Kemudian mendownload data OrtoGM. Ortofoto GM ini juga sudah digunakan di praktikum sebelumnya. Jadi teman-teman sudah punya datanya ini dan siap untuk melakukan praktikum. Oke, kemudian selanjutnya yang pertama, tugas yang harus teman-teman jawab. Oke. Di sini ada panduan ya. Semua jawaban bisa teman-teman peroleh dengan membaca dokumen report hasil. Maksudnya adalah hasil generate report kalau teman-teman sudah melakukan ke 8 langkah kerja ini. Jadi teman-teman harus melakukan 8 langkah kerja ini untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Begitu. Oke, kita beranjak ke nomor pertama ya. Di sini perintahnya adalah gambarkan ilustrasi bentuk blok foto dari pemrosesan Anda. Kata kunci adalah ilustrasi blok foto, bentuk blok foto yang ada overlapnya. Sini ada contohnya. Kita buka. Oke, di sini adalah contoh untuk pertanyaan nomor 1. Ya, ini hanya contoh ilustrasi, tidak mesti harus seperti ini. Ini hanya contoh saja. Jadi teman-teman bebas berkreasi. Yang penting adalah komponennya sesuai. Itu adalah kuncinya. Untuk ilustrasi bentuknya itu bebas. Oke, lanjut. Kemudian ilustrasi bentuk blok foto. Jadi seperti ini contohnya. Ini ada blok fotonya sekaligus menjadi ground di sini. Ya. Di sini dicontohkan hanya 3. Jadi karena ada 4 seharusnya ada 1 lagi ya di sini. 1 lagi. Jadi ada 4. Ada 4 posisi terbang dan 4 blok foto yang saling overlap. Jadi di sini adalah overlapnya ini di sini. Nah, ini overlapnya. Nah, seperti itu. Ini teman-teman bisa menggambarkan seperti ini untuk soal yang nomor 1. Ilustrasi blok foto sudah. Kemudian lengkapi gambar Anda dengan notasi parameter eksterior. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, teman-teman harus mengetahui apa itu eksterior parameter. Nah, setelah mengetahui definisi EOP atau exterior orientation parameter, teman-teman bisa menjawab berapa dan apa saja parameter EOP itu. Di sini sudah ada contohnya. Misalkan kita berada di pesawat atau wahana nomor 3. Jadi wahananya tidak mesti pesawat, ini ya contoh. Wahana itu bisa UAV dan UAV itu banyak, drone, tipenya ada fixed wing dan lain-lain. Teman-teman bisa gambarkan itu, tidak mesti pesawat. Ini contoh saja. Ya, di sini, nah ini adalah contoh penggambaran EOP. Kita tahu EOP itu terdiri dari 3 parameter posisi X, Y, Z. Di sini X, Y, Z, X, Y, Z, dan 3 parameter rotasi. Ini maksud X, Y, Z ini adalah omega, pi, dan kappa.
Jadi parameter EOP itu ada 6, 3 itu parameter posisi X, Y, Z, dan 3 parameter rotasi omega, pi, kappa. Begitu detailnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari komponen omega, pi, kappa. Apa maksud rotasi itu? Jadi omega, pi, kappa itu adalah komponen EOP yang menandakan rotasi. Jadi omega itu adalah rotasi wahana terhadap sumbu X, kemudian pi terhadap sumbu Y. Jadi sumbu putarnya adalah sumbu Y, sumbu rotasinya, dan kappa itu terhadap sumbu Z. Seperti itu. Ini bisa teman-teman lengkapi seperti ini. Dan ini sudah menjawab pertanyaan yang ini ya. Notasi parameter EOP. Gambarkan seluruh parameternya, jadi ini ada di semua wahana. Jadi di keempat-empatnya ada seperti ini. Ya, tidak hanya di satu ya. Di semuanya itu ada. Bisa teman-teman gambarkan seperti itu. Oke, kemudian ini yang ketiga adalah ada tinggi terbang, ada panjang fokus, dan ada posisi kamera. Ini sudah ya posisi kamera tadi, yang overlap tadi. Nah, ini kemudian kita di sini ada tinggi terbang di sini. Kalau di ilustrasi ini adalah tinggi terbangnya ini, garis merah ini. Kita notasikan dengan H. Nah, bisa teman-teman gambarkan berapa tinggi terbangnya. Ada di informasi fotonya. Ya. Teman-teman masih ingat tugas minggu lalu? Itu sudah ada cara untuk mengetahui informasinya dari data apa, itu sudah ya. Kemudian dituliskan juga jarak antara pusat pemotretan, di posisi pemotretan di sini dan di sini. Nah, ini jarak pemotretan ini dinamakan base atau disimbolkan dengan B. Nah, ini juga base. Nah, dari ini bisa diketahui perbandingan BH rasionya. Nah, perbandingan base dengan tinggi terbang. Ini teman-teman bisa lengkapi ini ya. Seperti itu. Oke, kemudian di sini ada panjang fokus. Nah, orang tahu panjang fokus, focal length, itu kan kecil ya. Nah, seharusnya itu berada di sini. Ya. Karena di ilustrasi ini asumsinya kameranya adalah berada di sini ya. Di bawah, menempel pada wahana di bagian sini. Nah, contoh detailnya kalau dibesarkan itu seperti ini. Nah, jadi yang bagian kecil ini itu kalau didetailkan itu bisa jadi seperti ini. Jadi di kamera lensa ini itu di bagian sini adalah focal length dan ini adalah tinggi terbang. Nah, ini tinggi terbang dan ini karena ini kecil ya. Ini tidak terlihat dan teman-teman bisa mendetailkan nanti di sini. Jadi bisa digambarkan contohnya seperti ini. Di focal length adalah dari batas atas ini ke lensa kameranya. Ini adalah focal length. Seperti itu. Teman-teman, data focal length juga ada di foto. Seperti itu. Dan ini juga tidak perlu besar-besar karena focal length kan fraksinya biasanya milimeter. Itu seperti itu. Jadi dibuat proporsional. Karena kalau tinggi terbang kan biasanya fraksinya ratusan meter ya. Seperti itu. Jadi kalau di sini perbandingannya kecil ya, ini nggak terlihat. Seperti itu. Kemudian ini sudah terjawab semua ya, dari yang sini sampai sini. Sudah clear. Kemudian berapa nilai GSD foto rata-rata? Ini juga sudah dengan cara yang sama seperti praktikum minggu lalu ya. Jadi GSD foto rata-rata berarti dari 4 ini teman-teman cari satu persatu. Jadi ada 4, ada ini teman-teman mendapatkan 4 GSD. Caranya sama persis seperti praktikum minggu lalu. Bisa teman-teman cek di video sebelumnya. Jadi biar ini tidak terlalu panjang.
Kemudian teman-teman ratakan, nah nanti teman-teman bisa dapat nilai GSD foto rata-rata. Oke, seperti itu. Jadi nomor 1 kita anggap clear ya teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 2. Ya, di sini, nah ini pertanyaannya adalah berapa jumlah seluruh parameter eksterior yang dihitung dan tuliskan seluruhnya. Nah, ini didapatkan kalau kita sudah memproses ini ya. Nah, langkah kerja dengan Agisoft. Untuk itu, kita akan menuju ke software Agisoft. Oke. Ya, ini adalah tampilan awal Agisoft ya. Dan untuk mempermudah teman-teman dalam mempelajari software Agisoft, ini sebenarnya di YouTube tutorialnya itu banyak banget dan sudah banyak yang memakai. Ini software populer walaupun berbayar. Ini populer dan ini tutorialnya sangat banyak dan mudah digunakan software ini. Jadi teman-teman bisa belajar lewat video itu, atau jika ingin lebih detail, aku menyarankan teman-teman bisa unduh ini user manual atau manual booknya dari Agisoft Metasheet Professional. Jadi seperti itu. Jadi ini fungsinya bila teman-teman melakukan proses, itu teman-teman paham maksudnya. Ini ada camera calibration, ada setting koordinat, dan lain-lain. Jadi teman-teman paham apa maksud dari proses yang kita lakukan. Di sini penjelasannya sudah lengkap. Jadi seperti itu. Bisa teman-teman pelajari di manual booknya ini. Oke, dan ini manual booknya juga sudah tersebar luas, mudah dicari. Oke, kita lanjut. Masuk di tampilan awal Agisoft. Di sini yang utama ada kolom workspace, kemudian ada istilah chunk, adalah jendela untuk kita mengolah. Di sini ya ada satu chunk. Biasanya jika data yang dihasilkan yang diolah itu banyak, dalam 2000 foto, itu fungsi chunk itu adalah membagi proses jadi tidak terlalu berat di komputer. Jadi misal kita mau mengolah 2000 foto, kita bagi menjadi 2, menjadi di chunk 1 1000 foto, di chunk 2 1000 foto, seperti itu untuk meringankan kerja dari perangkat ini. Oke, kemudian ada kolom reference. Ini untuk mengetahui parameter EOP. Kemudian ada kolom marker. Ini untuk mengetahui ground control point (GCP) untuk data GCP ataupun ICP (Independent Checkpoint). Ini nanti akan muncul di bagian ini. Oke. Dan seperti itu, ini foto. Dan itu pengenalan singkat. Dan kalau di layar teman-teman nanti belum ada ini, teman-teman bisa klik di toolbar kosong, klik kanan. Nah, ini kemudian bisa teman-teman pencet ini. Nah, ini short job. Nanti akan muncul. Misal belum muncul, bisa teman-teman klik di sini. Oke. Kemudian setelah itu kita inputkan foto. Caranya mudah sekali. Bisa teman-teman lewat add foto atau add folder, bisa. Atau langsung di drag juga bisa. Nah, misal aku pakai data foto UGM2 di 4 foto awal. Ini ya. Jadi SC 04842 sampai 04845. Nah, aku mau pakai ini. Kita seret aja. Langsung masuk ke Agisoft. Nah, di sini secara otomatis akan terlihat posisi dari foto tersebut. Nah, di sini ya. Kalau ini di layar teman-teman tidak muncul, bisa klik icon ini ya, show kamera. Nah, ini akan muncul. Nah, dan kolom reference telah terisi. Sini ada longitude, latitude, dan altitude. Ya, teman-teman pasti sudah paham ya maksudnya. Itu adalah posisi X, Y, Z-nya. Seperti itu dari fotonya. Nah, teman-teman pastikan foto yang teman-teman pilih itu ada data ini di awal ini. Karena sesuai perintahnya, kita lihat sini ya. Nah, foto yang sudah bergeotak. Nah, ini sudah ya.
Maksudnya adalah ini, ada data ini. Oke, kemudian input foto ke Agiso sudah ya. Dan nah ini, kita setting reference kamera. Nah, atau kita setting sistem koordinatnya. Caranya adalah klik di bagian sini, setting di sini, ini, poin kecil ini, kita klik. Nah, di sini, reference settings, WGS84, pastikan. Kamera reference kita checklist. Ini juga sudah WGS84. Oke, marker kita tidak perlu karena kita tidak menggunakan data, tidak punya data GCP ya di praktikum ini. Tidak perlu. Kalau yang ada GCP ini di checklist ya. Kemudian ini kita pilih yang omega pi kappa. Faktor rotasi tadi ya. Parameter rotasi ya. Kita pilih omega pi kappa. Kemudian oke. Nah, oke sudah. Di sini bisa teman-teman cek. Nah, ini sudah omega pi dan kappa. Oke. Memang belum muncul karena kita belum melakukan pemrosesan. Oke. Ini sudah. Nah, kita lihat proses selanjutnya adalah proses align dengan option hide. Nah, proses align bisa diakses di menu ini, workflow, align photo. Nah, secara default ini adalah hide ya, sudah hide. Oke. Kemudian berarti teman-teman bisa langsung klik OK. Kalau ini belum hide, nanti teman-teman atur ke hide sesuai dengan anjuran praktikum ini. Kemudian teman-teman OK. Ya, align foto, hide, kemudian OK. Dan lainnya biarkan secara default saja. Nah, kalau teman-teman bingung masuk dari align foto, teman-teman bisa baca manual book ini. Nah, ini ada align foto itu ada di sini ya. Bagian sini. Nah, ini align foto. Nah, ini teman-teman bisa klik dan nanti ada penjelasan di sini. Nah, ini apa maksud dari align foto? Nah, ini teman-teman bisa mengetahui ya, ini position, times, define when interior and exterior irradiation parameter ya. Ini ada kaitannya dengan IOP dan EOP. Seperti itu. Oke, kita proses. Kita oke. Nah, di sini. Jadi align foto ini adalah proses trigonometri. Bukan trigonometri ya. Adalah proses triangulasi udaranya. Ya, sorry. Di align foto adalah proses triangulasi udara atau proses perataan bundle adjustment. Teman-teman udah dapat di teori ya pasti. Jadi triangulasi udara di Agisoft ini secara otomatis dan hasilnya adalah tie points. Nah, apa itu tie points? Nah, teman-teman juga sudah tahu tie points itu adalah kumpulan titik yang dia berisi informasi posisi X, Y, Z dan dia juga mengandung informasi pixel. Jadi ada warnanya. Nah, seperti itu. Jadi bisa membentuk model berdasarkan dari tie points-nya. Oke, ini sudah terbentuk. Tie points ada seperti ini. Oke. Dan dari sini ini juga bisa diketahui omega pi kapanya. Caranya adalah kita klik view estimate di sini. Di bagian ini ya. Nah, ini sudah terlihat. Omega pi kappa. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa mengisikan tabel yang ini. Nah, seperti itu. Tabel yang hingga ini ya. Karena ada 4 foto. Nah, teman-teman salin informasi ini ke dalam tabel ini. Nah, ini sudah bisa teman-teman jawab. Oke. Kemudian kita mengisikan nilai interior orientation melalui camera calibration. Jadi yang ini sudah ya. Sudah di sini. Ini sudah tercatat di sini. Nah, sebelum teman-teman melakukan atau mencatat komponen IOP di kamera calibration, teman-teman cek dulu kualitas dari tie points yang teman-teman hasilkan. Caranya bagaimana? Ini
di bagian type points ini, klik kanan, kemudian show info. Nah, di sini terlihat ya. Nah, sini RMS reprojection error-nya ini masih dalam skala 1 pixel. Ini masih besar. Kalau bisa ini sudah harus di bawah 1. Nah, ini juga maksimalnya sudah 9 ya, cukup besar. Tapi sudah di bawah 10. Tapi ini yang ini RMS ini masih 1. Nah, ini 1 pixel itu masih besar, teman-teman harus press atau harus kurangkan sehingga jadi di bawah 1, ini 0, sekian pixel. Caranya bagaimana? Ada 2 cara. Jadi yang pertama itu cara manual. Cara manualnya itu kan tadi adalah reprojection error ya. Nah, maksudnya dari reprojection error itu apa? Sebelum kita menyeleksi, teman-teman bisa cek lagi di manual booknya ini, atau aku jelasin singkat. Jadi reprojection error adalah kesalahan dalam menentukan posisi dari type points-nya. Jadi jelasnya seperti ini. Kita contohkan di sini. Nah, misalnya kita di foto ini, biru ini adalah type points. Kalau ini belum keluar, teman-teman bisa klik yang ini, toolbar ini, show points. Nah, ini adalah type points. Nah, ini adalah type points-nya. Nah, di sini, nah, terlihat ya, garis putih ini menunjukkan pergeserannya. Nah, yang baik bagaimana? Yang baik adalah yang pergeserannya kecil. Nah, jadi kalau ini tidak terlihat, teman-teman bisa klik yang show point residual. Residualnya ini gede. Nah, seperti itu. Itu adalah untuk mengecek. Nah, kemudian kita kembali ke double klik ke type points-nya. Kita tahu kalau hasil dari line foto itu harusnya adalah datar. Karena namanya ground ya, harusnya adalah datar. Tapi terkadang itu ada yang berada di luar atau di bawah dari ground ini. Ya, di kasus ini sepertinya bersih ya ini. Ini bersih. Nah, nanti kalau di tempat teman-teman ada, itu bisa teman-teman hapus. Misal yang ada berada di sini. Dan jelas tidak mungkin wong groundnya di sini, kok ada type point-nya di sini. Nah, itu adalah kesalahan. Nah, teman-teman bisa hapus itu. Nah, misal ini. Sekumpulannya di sini. Misal ya nanti kok ada tiba-tiba yang ada atau misal datar seperti ini, ada yang di sebelah sini. Nanti kan di bawah tanah kan tidak mungkin ya ini. Nah, itu bisa teman-teman hapus kalau misal ada ya. Kalau tidak ada ya berarti memang sudah baik dengan tools ini. Nah, ini teman-teman bisa pakai kotak, lingkaran ataupun free selection di sini. Nah, ini misal ada titik di sini, teman-teman bisa blok hingga misal ini berwarna magenta. Nah, ini berwarna magenta. Kemudian teman-teman langsung pencet delete di keyboard. Seperti itu. Itu adalah cara manual. Oke, kemudian klik ini lagi. Di sini kita asumsikan ini sudah bagus secara manual ya. Dan ini juga sudah tidak ada yang keluar dari boundary. Kita tahu kan boundary yang sebelah sini. Oke, kemudian secara otomatis kita bisa cek melalui menu model, kemudian gradual selection. Nah, di sini di kriteria kita pilih reprojection error. Nah, di sini masih 0,6 ya. Jadi di setiap pemrosesan itu beda-beda. Di kasus ini 0,5, ada di kasus yang sudah bagus itu ada 0,2. Nah, ini bisa disesuaikan saja. Tidak ada nilai yang paten di sini. Jadi kalau aku ini 0,5, aku kira-kira prediksi aku tarik ke 0,3. Jadi titik type points yang memiliki level error 0,3 ke atas itu nanti akan terseleksi. Jadi seperti itu. Kita oke. Nah, ini akan berwarna magenta. Berbeda ya, ini yang terseleksi dan adanya 313 poin yang terseleksi. Nah, ini dia memiliki error tadi di atas 0,3. Kemudian
kita hapus, delete. Nah, ini sudah jelas type points akan berkurang ya. Setelah melakukan seleksi itu, kemudian teman-teman bisa melakukan yang namanya kita ke menu tools, namakan optimize kamera. Jadi kita proses lagi. Oke. Setelah kita melakukan seleksi, kita proses lagi. Karena kalau kita melakukan seleksi saja, kemudian kita type points, kita show info di sini. Nah, RMS-nya memang berkurang ya, sudah 0,8, tapi kita harus ulang lagi pemrosesan dari fotogrametri ini. Nah, caranya adalah tadi tools, optimize kamera. Nah, seperti ini. Dan ini parameter interior parameter, teman-teman juga sudah tahu. Kita checklist. Di kasus ini yang parameter B1, B2 enggak aku checklist. Kalau teman-teman mau coba juga tidak apa-apa. Ini pengertiannya juga sudah ada dan teman-teman juga pasti sudah tahu maksudnya apa. Kemudian kita oke. Nah, jadi ini wajar. Malah jarang kalau teman-teman melakukan pemrosesan sekali jalan itu berhasil. Nah, itu malah jarang ya. Jadi pemrosesan itu memang wajar dan memang harus dilakukan secara berulang. Jadi seleksi, kita proses lagi, optimize, kita gradual selection lagi, kita optimize lagi seperti itu sampai di sini type points-nya, hasil type points-nya itu, nah ini jadi berkurang kan tadi 1,1 sekian, sekarang jadi 0,6 sekian. Nah, ini sudah di bawah 1 seperti itu. Nah, setelah mendapatkan RMS yang kecil, nah, teman-teman bisa melanjutkan ke kamera calibration di sini. Nah, dan di sini nilai ini ada di kolom adjust. Nah, karena ada di B1, B2 tidak aku checklist, jadi nilainya adalah 0. Nah, teman-teman bisa, kalau mau checklist nanti ini akan muncul. Nah, itu. Dan ini adalah parameternya. Ini ada vocaling di sini. Kemudian di sini adalah parameter IOP-nya. Nah, ini data ini juga ada nanti di report akhir. Nah, kalau teman-teman mau nyalin di sini juga nggak apa-apa, sama aja nanti hasilnya. Dan ini menjawab pertanyaan yang ini ya. Nah, ini sudah terjawab. Oke. Kemudian berapa jumlah type points yang dihitung? Nah, setelah pemrosesan akhir, berarti jumlah type points yang digunakan finalnya adalah sekian. Jadi yang tadi 2000 berkurang karena seleksi. Ini yang teman-teman catat adalah yang terakhir ya, yang sudah final. Seperti itu. Jadi ini juga sudah terjawab. Jadi teman-teman bisa jawab awalnya berapa, misal berarti 2000, kemudian setelah dilakukan seleksi, tadi ada 313, dikurangkan jadi 1000 ini. Jadi kita tahu kenapa alasannya berkurang itu karena apa. Nah, itu bisa kita tahu. Jadi seperti itu. Oke, ini berarti sudah semua. Oke, selanjutnya tips-tips lain bisa teman-teman pelajari. Videonya itu banyak ya. Kemudian tips lanjutan tuh ini ya. Jadi kalau sudah berhasil ter-align itu simbol NA di sini akan hilang. Ya. Kalau nanti misal di kasus teman-teman itu masih ada 1 misal, kan 4/4 berarti berhasil semua ya. Kalau misalnya nanti ada 1 yang masih gagal, misal ini misal gagal ya, teman-teman bisa klik kanan di sini. Nah, kemudian align yang terselect ini ya. Bisa align ini. Sampai nanti tidak ada simbol NA di sini. Nah, ini kan sudah tidak ada, berarti sudah aman, sudah ter-align semua. Dan di sini juga sudah terbentuk type point secara benar dan posisi kameranya. Seperti itu. Teman-teman juga bisa melihat di sini, misal satu foto, klik kanan, bisa view match. Nah, di sini. Nah, ini maksudnya apa? Misal kita di foto pertama 4842, kemudian kita klik foto
2. Nah, ini adalah menunjukkan matching yang terjadi. Nah, jadi seperti itu. Ini ilustrasi menunjukkan matching yang terjadi. Seperti itu. Foto 1 terhadap foto 2, dan seperti itu. Terhadap foto 3, terhadap foto 4, nah, dan seperti itu. Nah, ini adalah contoh cara untuk melihat fitur-fitur yang ada di Agisoft ini ya. Teman-teman bisa pelajari, bisa coba-coba. Dan di sini, ini sebenarnya pertanyaan ini sudah terjawab ya. 1 sampai 2 ini sudah terjawab. Dan teman-teman bisa otak-atik sendiri. Dan setelah itu, setelah ini adalah uji panjang yang akan dijelaskan oleh Mas Hafiz. Dan teman-teman hasil akhirnya adalah bisa di ini file dan export, kemudian generate report. Teman-teman bisa mendapatkan informasi IOP dan GSD yang teman-teman dapatkan. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh Mas Hafiz. Oke, sekian dari saya. Monggo Mas Hafiz untuk melanjutkan. Oke, selanjutnya bakal aku lanjutin untuk pembahasan di tugas nomor 3. Jadi intinya di tugas nomor 3 ini kita bakal ngelakuin uji akurasi terhadap hasil pemrosesan yang sudah kita lakukan. Untuk uji akurasinya, sebenarnya konsepnya sama kayak minggu sebelumnya. Jadi kita nanti bakal selisihin antara panjang ukuran sebenarnya atau ukuran di lapangan dengan panjang ukuran hasil pemrosesan, yakni hasil pemrosesan di Agisoft tadi. Nah, untuk ukuran di lapangannya kita masih pakai data ortofoto yang kemarin udah di-share sama Pak Catur. Oke, mungkin kita langsung ke Agisoft-nya aja. Nah, untuk pengukuran di Agisoft ini kita lakuin setelah kita nyelesain proses align foto, terus juga optimasi kamera, dan lain sebagainya. Intinya kita udah ngelakuin proses yang tadi udah dijelasin sama Mas Alvin. Nah, untuk ngukur di Agisoft ini, kita bisa langsung pakai aja tools ruler atau yang gambarnya penggaris ini, kita aktifin aja. Terus kita cari objek yang mudah diidentifikasi. Ini aku misalkan di bangunan ini, atap bangunan. Sini kita tentuin titik awalnya, titik awalnya, terus titik akhirnya di sini. 10,9. Nah, ini nanti kan dalam meter ini ya. 10,9, dan ini aku udah coba buat Excel-nya. Nanti teman-teman bisa buat sendiri aja atau bisa dihitung manual, sebenarnya bisa. 10,9. Terus untuk jarak di lapangan kita bisa pakai Google Earth Pro dengan data citra ortofoto yang udah di-share sama Pak Catur. Oke, ini kita ketikin. Dan ini tadi kalau bisa objeknya itu mudah diidentifikasi teman-teman. Jadi nanti teman-teman ngukurnya itu ya di objek yang sama. Karena kan kita mau ngecek uji akurasinya gitu. Ini nilainya 10,8. Nah, terus nanti berdasarkan hasil pengukuran tadi, kita selisihin antara panjang ukuran di lapangan dikurang dengan ukuran di Agisoft. Dan kalau di tabel nomor 3 ini kan kita disuruh nyarinya 4 buah panjang objek. Nah, nanti dari 4 buah itu kita rata-rata. Nah, kalau misalkan ini aku contohnya cuma satu aja untuk mempersingkat waktu. Ini kita dapat nilainya segini. Selisihnya 0,09, selisih dari panjang lapangan dikurang dengan panjang di foto. Dan ini masih dalam meter. Terus nilainya aku konversi jadi sentimeter. Oke. Setelah kita udah dapat selisihnya, ini kalau nanti teman-teman di rata-rata ya, karena ada 4. Kalau aku ini satu aja. Itu kita cari GSD dari hasil pemrosesan ini. Ini kita bisa pakai
export aja di bagian tools export, terus ke generate report. Oke. Oke, ini terserah mau di save di folder mana aja, terus mau namanya apa aja terserah. Ini report. Save. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini dia udah muncul. Nah, kalau misalkan GSD itu di sini ada di bagian ini, ground resolution. Jadi ini nilainya 7,15 cm per pixel. Terus untuk nilai ini yang disuruh dicarikan GSD, berapa kali GSD kesalahan. Nah, berapa kali GSD kesalahan ini bisa kita cari dengan cara membandingkan nilai selisih panjang ukuran atau bisa dibilang nilai kesalahan dibagi dengan nilai GSD. Nah, kalau di sini aku juga udah buat rumusnya. Jadi ini hasil selisih ini tadi atau kesalahan dibagi dengan GSD. Dan ingat nanti kalau teman-teman pakainya yang selisih rata-rata. Gitu. Ini udah aku buat dan nilainya berarti GSD kesalahannya itu 1,25 kali. Itu jadi untuk ini berapa kali GSD kesalahannya itu nilainya sebesar 1,25 dari nilai kesalahan yang ada. Jadi misalkan dengan nilai tadi ini 1,25 ini terus teman-teman punya ketelitian, anggaplah ketelitiannya 5 gitu. Kita enggak, ketelitiannya dianggaplah 10, kita disuruh ngebuat peta yang ketelitiannya 10 cm. Nah, terus dengan nilai GSD yang sebesar 7,15 ini, kira-kira nanti bisa memenuhi ketelitian 10 cm tadi apa enggak. Nah, itu kita bisa cek dengan ini tadi, nilai GSD-nya. Nilai GSD-nya kita kali sama GSD kesalahannya. Misalkan nilai 9 nih berarti. Oh, berarti 9 kan masih di bawah. Ini absolut ya, teman-teman. Negatifnya nggak usah dihiraukan, nggak masalah. Oke, jadi nanti intinya berarti nilai ketelitiannya itu bisa mencapai 9 cm. Nah, kalau misalkan ada pekerjaan yang mewajibkan kita menghasilkan ketelitian 10 cm, berarti ini masih memenuhi syarat. Seperti itu. Oke, jadi untuk nilai GSD kesalahan ini udah aman menurut aku. Terus lanjut untuk apakah harus ada titik kontrol yang diukur dengan GPS. Oke, titik kontrol yang diukur dengan GPS ini disebut biasanya itu ground control point atau GCP. Nah, GCP ini sebenarnya ada beberapa fungsi lah untuk suatu pekerjaan fotogrametri. Yang pertama, dengan adanya GCP itu nanti pengukuran yang kita lakukan itu bisa punya titik yang nanti itu bisa dijadiin titik georeferencing pertama. Terus GCP juga bisa ngebantu kita untuk meningkatkan akurasi atau ketelitian dari pemrosesan yang kita lakuin. Terus GCP juga bisa digunain untuk verifikasi suatu fitur atau objek yang ada di peta yang kita buat. Intinya dengan adanya GCP itu kita bisa menghasilkan produk yang ketelitiannya itu bagus kayak gitu intinya. Nah, berdasarkan penjelasan aku tadi, teman-teman nanti bisa coba analisis lah dengan pekerjaan ini yang ada di praktikum ini kira-kira harus ada GCP atau enggak kayak gitu. Terus mungkin nanti teman-teman bisa cari juga dari referensi-referensi lain terkait dengan GCP ini. Oke, mungkin untuk penjelasan terkait praktikum minggu ini cukup sekian. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf juga. Mohon maaf juga kalau misalkan upload video tutorial ini mepet. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mendengarkan. Semoga nanti lancar untuk kerjain praktikum ini. Aku sama Mas Alvin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.